Sejumlah kasus positif COVID-19 ditemukan, salah satunya juga di tengah pembelajaran tatap muka 100% yang berlangsung di ibu kota sejak 3 Januari 2022. Akhirnya kekhawatiran orang tua juga muncul, terlebih belum semua anak yang berusia 6-11 tahun ini disuntik vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meta Mayang Tantri selaku Guru Bahasa Indonesia Dewan Juri serta teman sejawat kelas 10 IPA 7 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya yang sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan debat hari ini secara online. Terjadinya pandemi COVID-19 sejak bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, selain berdampak pada kegiatan sektor ekonomi, dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan dilakukan didasarkan pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 oleh Kemdikbud yang menginstruksikan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah masing-masing yang dikenal dengan pembelajaran daring. Dengan pembelajaran daring, pelajar secara mandiri dan aktif mengikuti update informasi tentang mata pelajaran, tugas, atau kuis dengan teknis sesuai kebijakan guru masing-masing. Pada mulanya pembelajaran secara online menjadi pengalaman baru yang mengubah gaya mengajar klasikal. Inovasi di bidang pendidikan ini menjawab tantangan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang maju dan bervariatif. Pelajar dapat mengatur sendiri waktu belajar dan melatih kemandirian dalam menyelesaikan tugas-tugas. Akan tetapi, kondisi pembelajaran daring saat ini tentu saja banyak membuat beberapa orang merasa jenuh dan mudah bosan. Akibatnya muncul beberapa permasalahan terkait hal tersebut di masyarakat. Nah, pernyataan tadi akan mendasari topik pada hari ini, yaitu mengenai pro kontra pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar. Saya selaku moderator akan menjalani debat hari ini. Peserta debat hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim afirmasi pro dan tim oposisi kontra, serta terdapat pula pihak netral. Sebelumnya saya akan membacakan peraturan debat terlebih dahulu, yaitu untuk setiap tim pro maupun tim kontra hanya diperbolehkan berbicara selama kurang lebih 2 menit. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan disampaikan sebelumnya. Para peserta debat yang berbahagia, marilah langsung saja kita memasuki ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Maka kegiatan debat kali ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya persilahkan untuk masing-masing untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari pihak pro kepada tim pro, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiah Nur Khalifah, absen 34 dari pihak afirmasi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhelisa, nomor absen 35 dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Novia Azhara, nomor absen 28 dari tim afirmasi. Dilanjutkan pihak kontra, pihak netral, setelah itu dilanjutkan notulen. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulkisti Soleha, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeki Abi Marcelo, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nadia Bresya Agri, nomor absen 23 dari tim oposisi. Perkenalkan, saya Rifdania Wahyu Ramadhani, absen 31 dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Khairotunisa dari kelas 10 IPA 7, absen 24. Saya di sini sebagai notulen. Saya persilahkan terlebih dahulu pihak pro untuk menyampaikan argumennya, dilanjutkan pihak kontra dan pihak netral. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sangat setuju bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka itu harus dilakukan secara tatap muka meskipun tidak 100%. Kita bisa menggunakan metode daring dan tatap muka sekaligus.
dan tentunya dibarengi dengan mematuhi protokol kesehatan. Menurut saya, kondisi pembelajaran daring yang dilakukan dalam jangka waktu cukup lama akan membuat para siswa merasa jenuh dan kurang tertarik. Apabila ketika pengajar cenderung melakukan komunikasi satu arah dan mengabaikan aspek-aspek dalam pembelajaran seperti diskusi dan tanya jawab. Baik, terima kasih. Saya sangat tidak setuju terhadap rencana diadakannya pembelajaran tatap muka saat ini, meskipun wacananya akan diadakannya hanya 50%. Saya mengkhawatirkan justru PTM akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Saya tidak yakin dengan kesiapan pihak pemerintah daerah dan sekolah untuk melaksanakan PTM meskipun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Belajar mengajar tatap muka di sekolah untuk sekarang dinilai sangat berisiko, dan itu sebabnya Ikatan Dokter Anak Indonesia belum merekomendasikan serta ada sejumlah catatan penting yang perlu diketahui semua pihak. Menurut saya, terkait protokol kesehatan, saya rasa pihak sekolah maupun pemerintah pasti sudah menyiapkannya dengan matang, karena ini menyangkut kesehatan calon-calon penerus bangsa ini. Tidak mungkin juga pemerintah memutuskan wacana ini tanpa persiapan apapun. Lalu, menurut saya, proses pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan menatap layar handphone atau komputer tentunya melelahkan fisik dan bisa juga berakibat pada kesehatan mata, karena terus-terusan menatap layar handphone atau komputer. Apabila tidak diimbangi dengan daya tahan tubuh yang baik, maka akan menimbulkan penyakit yang serius. Selain itu, beban tugas yang dialami oleh pelajar seringkali lebih banyak dari beban tugas pada saat pembelajaran konvensional di dalam kelas, sehingga cukup menguras waktu bagi pelajar untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Pada muaranya, hal tersebutlah yang menyebabkan gangguan mental bagi pelajar yang bersangkutan. Menurut saya, pembelajaran daring itu belum tentu para siswa akan mengalami gangguan mental. Hal tersebut tergantung dari diri siswa masing-masing. Jika siswa menjalankannya dengan enjoy dan bisa mengatur waktu dengan baik, maka mereka tidak akan merasa tertekan oleh pelajaran maupun tugas-tugas yang diberikan. Maka dari itu, dengan adanya pembelajaran daring ini, kita juga bisa belajar mengatur waktu dengan baik sehingga berguna untuk kedepannya, yang mungkin akan lebih banyak tugas-tugas yang wajib kita kerjakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, pada saat PTM, interaksi antara guru dengan murid secara langsung di sekolah masih lebih efektif dibandingkan PJJ. Pada saat PJJ terdapat banyak sekali kekurangannya, dari peralatan, lalu koneksi internet, guru yang mumpuni, dan juga adaptasi sekolah. Selain itu, permasalahan juga terletak pada kualitas materi pembelajaran. Guru membuat rekaman video internet, kemudian murid mengaksesnya dan mengerjakan tugas. Dalam memberikan tugas kepada siswa, guru terkadang juga kurang mempertimbangkan apakah tugas itu menguras banyak waktu atau tidak, apakah tugas itu efektif atau tidak, apakah membebankan atau tidak. Apabila beban tugas yang diberikan oleh guru pada siswa terlalu banyak, maka hal tersebut bisa menyebabkan gangguan pada mental yang seperti yang sudah disampaikan tadi. Lalu setelah itu, guru memberi nilai. Hanya itu saja. Pendampingan personal, pemahaman pada siswa tidak ada. Beda ketika di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan masih kurangnya penguasaan metode pembelajaran daring oleh para guru, hal tersebut dapat diatasi dengan peningkatan skill dan kemampuan guru untuk dapat memahami berbagai hal yang sifatnya teknis, khususnya dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Pihak sekolah hendaknya dapat memberikan bimbingan teknis kepada para guru agar dapat menggunakan teknologi modern dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas siswanya. Selain itu, guru juga dituntut untuk secara mandiri dapat melatih kemampuannya dalam menggunakan teknologi tersebut. Apalagi dengan metode pembelajaran daring yang sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun ini, harapannya guru sudah tidak asing lagi dengan penggunaan teknologi tersebut. Pemerintah perlu mempertimbangkan matang-matang apabila tetap ingin melaksanakan pembelajaran bauran,
saran dan masukan dari berbagai pihak, terutama dari pakar kesehatan, ahli epidemiologi, dan pihak-pihak lain yang terkait harus didengarkan. Pemerintah tidak boleh gegabah dan berburu-buru dalam memutuskan metode pembelajaran yang dapat dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut karena menyangkut kesehatan keselamatan lebih-lebih nyawa para siswa dan guru. Sebaiknya pemerintah memfokuskan terlebih dahulu pada penguatan efektivitas dan inovasi pada pembelajaran daring, sembari menunggu kabar baik dari permasalahan pandemi COVID-19 ini dan juga pemenuhan vaksinasi bagi para tenaga pengajar. Baik, terima kasih. Pembelajaran tatap muka merupakan suatu wacana yang sering menimbulkan perbedaan pendapat. Menurut saya, kita sebagai murid memang mengakui bahwa PTM lebih baik daripada PJJ. Lalu, saran saya, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Meskipun dalam pelaksanaan pembelajaran daring masih terdapat berbagai permasalahan dan dinilai belum begitu efektif. Hal tersebut dapat diperbaiki dengan berbagai cara, di antaranya pada penguatan efektivitas dan inovasi pada model pembelajarannya. Dengan demikian, diharapkan agar proses transfer of knowledge dapat berjalan lancar dan lebih maksimal, sehingga hak atas pendidikan pun tetap terpenuhi. Serta debat yang berbahagia, kegiatan debat pada hari ini telah selesai, adapun kesimpulannya dapat kita ambil dari argumen yang telah disampaikan oleh masing-masing tim adalah kita sebagai murid serta penerus bangsa ikut saja dengan aturan pemerintah. Kalau PTM yang kami siap, kalau PJJ pun kita juga siap. Halangan apapun kalian menuntut ilmu akan jadi pahala bagi kita. Saya selaku moderator mohon pamit, undur dari kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.